Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Selamat datang dan selamat bertemu. Salam kenal untuk kita semua. Meskipun kalau lewat Zoom kita mungkin tahu satu sama lainnya, melihat tapi mungkin belum kenal. Ya, lagi ketua PKB, rekan-rekan pendeta, dan tahu sudah kenal langsung begitu, tapi ketua resort ya. Hadir di PKB sehingga kurang lebih 2 tahun ini untuk mengembangkan jemaat Sangka ini, tapi memang sampai hari ini di sana belum ada gereja di rumah tempati, tapi memang itu realitanya. Saya bilang dengan pendeta Presino, ya kita pernah melakukan dulu. Pendeta yang tadi saya FAB, Ketua Majelis Besar GKI dalam video. Saya mau mengenalkan singkat Pak ya, mengenalkan dan terima kasih Pak Ketua PKB, Pak Pendeta Majelis dari Iman. Kami juga dari jajaran pengurus yang sebagai ini Sekretaris SPFR beliau Diakon dan sebagai anggota Majelis Pertimbangan Panatuan Desi Yesandi, bendahara dari SPFR. Beliau bendahara Majelis Jemaat GKI Kanaan, Panatua anggota SPFR GKI Kanaan dan anggota Majelis, Ketua Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja. Ada bawa kemana-mana kalau mengantar kami, dan kami doakan selalu mengantar kami dengan berkat Tuhan kepada sampai saat ini. Kami percaya kesehatan Tuhan pun terus menganugerahkan bagi kami, agar kami mampu menjalankan tugas dan Tuhan. Apapun program yang sudah disepakati,
Karena mumpung ini ada bermacam-macam. Ya, kalau daerah bapak-bapak di sana saya tahu dengan pakai benang. Nah itu adat kita daerah sana. Adapun daerah masuk daerah dalam TW juga sama. Kalau sudah itu dimulai, karena ini adalah dengan doa. Karena kita kan gerejawi maksudnya, bukan artinya sifatnya seperti orang kawinan, tidak. Daun kelapa ini lambang bahwa tamu yang datang ke sini adalah dingin. Dan kalian bisa selamat sampai tujuan. Dan termasuk buah ini adalah kalau meminumnya biasanya dingin dan bisa mengobati segala hal penyakit. Nah itu rumah kalian sehat walafiat, tidak kurang apapun. Nah itulah maksud dan tujuan dari saya punya empok ini. Kalau yang lain-lain, kita semua shalom. Shalom. Ya, jadi saya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh. Terserah mau dibawa pulang ke sana, itu terserah, mau dimakan di sini silakan. Yang pasti ini untuk tamu yang datang. Terima kasih. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati ungkup jemaat, warga Desa Tongka dan tim kami, warga jemaat GKE Kanaan Palangkaraya berniat baik. Kami ingin melihat bisa diterima dengan baik dan juga bisa menjadi berkat di jemaat Tongka ini. Sekali lagi niat kami baik dan semoga, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nantinya, tolong dimaafkan kami. Anak dulu. Dan sebelum kami masuk, kita berdoa dulu. Oke. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, ungkapan syukur dan sukacita kami sore hari ini boleh tiba dan selamat di Desa Tongka ini. Kita percaya Tuhan berikan keselamatan bagi kami semua. Amin. Amin. Akan dulu diambil ini ya. Ayo, ketik ya. Tutup parang. Yang ada. Gunting. Oh, potong Pak. Potong Pak. Kami mau memotong bujur-bujur kamu. Ya, potong. Dapat mie. Sampai tepas. Hampir lagi matang kayak aja salenga kok. Tanya di potong. Alon. Ini potong kan ya sih. Sampaikan nanti. Supaya cepat. Ibu, ya, ayo Sungai. Kami berdoa. cantik lah, kirim lah. Jangan sampai terkena. Kita jadi halo. Di dalam iman tidak hanya bertumbuh, kami juga semakin maju. Itu yang saya secara pribadi harapkan kepada jemaat yang ada di Desa Tongka. Dan inilah keadaan kami, Bapak Ibu. Inilah kami seperti itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena
istilah ada gugup, ada juga senang. Gugupnya kenapa? Karena saya katakan kepada juru kameramen tadi, kemudian kami baru saja menikah sekitar hampir 1 tahun, kurang 1 tahun. Kemudian istri dari sini atau dari mana? Dari Desa Nihan, Pak. Ya, dari Desa Nihan ke arah Puruk Cahu. Datang kepada Sang Raja kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita, terutama kami warga jemaat yang ada di Desa Tongka ini ya Tuhan, di mana pada saat ini kami boleh dipertemukan dengan saudara-saudari seiman kami yang boleh datang dari Palangkaraya menuju ke Desa Tongka ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi mereka. Ketika mereka di dalam perjalanan, Tuhan berkenan menyertai dan melindungi mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Dan itu merupakan suatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara-saudari kami, terlebih bagi kami di tempat ini. Boleh ya, sharing jemaatnya lagi. Ya, sebelum nanti kita akan mendengarkan sharing dari pemberitaan kabar baik GKE, Pendeta Pransino dan jemaat yang ada di GKE Tongka, Shalom. Pak Ketua Resort, Shalom. Ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Pendeta Neni Mulyati. Saya sudah berkeluarga, asal dari Desa Tabakanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Ulun Maanyang. Sekarang ini diberikan kesempatan oleh Majelis Sinode untuk bertugas di Resort GKE Pahandut Palangkaraya Hilir dan mendapatkan mandat dari Pak Ketua Resort Pendeta Rahmadi STHMAP menjadi Ketua Jemaat GKE Kanaan. Saya sharingkan tentang pelayanan terutama di masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, saya sering sharing dengan teman-teman pendeta yang di pedalaman, terutama kami yang seangkatan. Mereka banyak bercerita tentang keluhan-keluhan mereka pada masa pandemi ini, bagaimana pemasukan gereja itu sangat-sangat minim dan pelayanan juga sangat minim. Jadi kurang lebih 2 tahun ini di Jemaat GKE Kanaan itu kami mengadakan yang namanya jemaat rumah. Tentu Pak Pendeta Pransino sudah mendengar jemaat rumah, dan di masa pandemi ini justru itu yang menolong, pola pelayanan jemaat rumah itu yang menolong kami untuk melakukan pelayanan kepada anggota jemaat. Sebenarnya saya capek, mabuk, tadi sempat keluar. Tapi dengan suasana sukacita seperti malam hari ini, saya harus berbicara dan saya tidak mengataskan PKB, tapi saya mengataskan nama Majelis Resort GKE Pahandut Palangka Hilir. Jadi ada 3 yang saya sampaikan, 1 untuk speaker, 2 untuk jemaat, dan 3 nanti untuk pendeta di sini berbagi pengalaman. Saya menyampaikan terima kasih kepada seksi pelayanan perempuan GKE Kanaan atas nama Majelis Resort GKE Pahandut, melewati Ketua Majelis Jemaat dan seluruh badan pekerja harian Majelis Jemaat GKE Kanaan. Kenapa? Di tengah-tengah suasana COVID-19,
masih bisa berbagi dan melayani. Tadi kita sudah sampaikan sesuatu yang luar biasa, perhatian bahwa di sini ada keluarga, di sini ada saudara. Kita semua dalam kebersamaan. Ini yang bisa dilakukan oleh Kanaan, bukan berarti kelebihan, tapi sekali lagi ini perhatian. Makanya saya menyampaikan terima kasih, didukung juga oleh Pak Leo Ampung yang setia mendampingi kami. Mengapa saya sampaikan ini, ibu-ibu khususnya di jemaat di sini? Beberapa tahun yang lalu ada lebih kurang dua jemaat di daerah Melunai bersama Pak Gawar, kami pelayanan, nanti Pak Gawar jelaskan. Saya mendengar kabar di Tongga ini, mendengar kabar. Bahkan mereka sangat menginginkan ada bangunan gedung gereja. Saya lupa beberapa hari yang lalu saya ketemu, maka saya lihat di sini. Oh ya, maaf, ini Bapak saya ketemu dan juga menyampaikan di Pelanggaraya tentang keinginan beliau. Saya tidak bermimpi, tapi suatu yang luar biasa saya bisa sampai ke Tongga ini. Sebenarnya tidak ada bayangan saya bisa sampai ke Tongga ini dalam waktu yang tapi Ibu Neni bisa ketemu langsung dengan beliau. Ini dari jemaat Tongga. Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya ada sakit, kita ambil yang ekstrim meninggal, siapa yang melayani di sini, di Tongga ini? Ini sudah lama saya dengar jemaat ini berdiri, tapi pelayanan maaf Pak, tidak ada. Berangkat dari situ saya sampaikan dengan ketua PKB, tolong pikirkan di Tongga ini kita bagaimana mengupayakan tenaga di sini. Artinya supaya ada pelayanan, itu yang pertama. Dan sesuatu yang luar biasa, kita bisa menghadirkan tenaga di sini. Bahkan tenaga ini ditunjang, karena PKB ini tidak ada duitnya, hanya bisa ngomong, hanya bisa pandel, bisa musul, ditunjang dengan ibu-ibu dari inspektur yang sangat luar biasa yang disampaikan. Nah, harapan saya Bu Neni, kalau boleh dikatakan ini sebagai anak angkat binaan, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh jemaat Kanaan ini. Mereka punya anak angkat gereja Kanaan di Jejabo, dan mungkin tidak lama lagi akan diresmikan cucunya di Kumpai Panjang juga Kanaan. Saya berharap mudah-mudahan nanti juga nama Kanaan di sini ada gerejanya, dan nanti juga kami akan berupaya semaksimal mungkin dengan ketua PKB bagaimana memikirkan. Saya minta nanti proposalnya dibuatkan dan silakan bicarakan dengan ketua PKB. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jemaat di sini, saya sangat mengharapkan sekali lagi kebersamaan kita, kekompakan kita. Meskipun gereja itu besar, tapi kalau kita tidak kompak, tidak bersamaan, percuma. Saya beberapa kali bangun gereja, kalau tidak kekompakan, tidak ada apa-apanya. Gereja tempat persekutuan, tempat kebersamaan, tadi sudah disampaikan oleh komisi dari Ibu Seksi Perempuan, bagaimana hal-hal yang bisa dilakukan. Ini baru dari perempuannya, belum bapak-bapak, belum yang lain jemaat, belum yang kita lakukan bersama. Daud selamat penalu, terima kasih. Inilah takkan berpandai lebih panjang lagi, lebih amal lagi, dan aku berharap mungkin persiapan segala macam sebagai pendirian pakai gereja itu Daud ini di penghujung masa kami Pak. Mungkin kami ini di Desember sudah perbaharui pengurusnya, tapi dalam kesempatan yang terakhir ini mudah-mudahan kami masih bisa. Malam Pak. Pak Camat. Kami masih mampu dan bisa berbuat sesuatu lah untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salut. Tadi yang baru berbicara adalah pembesar DKI, karena badannya gemuk. Ya, saya diminta oleh Majelis Sinode sebagai pengurus PKB. PKB itu bukan singkatan dari Partai Kebangkitan Bangsa, tapi singkatan dari pemberitaan kabar baik, dan Pak Rahmadi sebagai wakil ketua, kemudian Ibu Neni sebagai koordinator bidang ibadah dan doa. Majelis Sinode mengatakan kepada kami
Pak, visi GKI dalam Sinode Umum ke-15 ke-23 yang di Kamimayang tahun 2015 itu adalah terwujudnya warga GKI yang misioner. Jadi bagaimana mewujudkan warga GKI yang memang dengan semangat bisa mengabarkan Injil. Tapi gimana caranya? Nah, waktu itu ada kelembagaan yang namanya EE, singkatan dari bahasa Inggris ini, Evangelical Explosion, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia ledakan penginjilan. Jadi ketika orang mendengar istilah ini, ledakan penginjilan, orang takut. Wah, nanti kita ini dikristenkan semua ini. Nah, karena itu istilah ini kemudian diganti oleh Majelis Sinode menjadi pemberitaan kabar baik. Lalu kami sebagai pengurus periode yang kedua itu mulai bekerja bulan Januari tahun 2018. Kemudian ketemulah nama Pendeta Fransino. Apakah bisa dialihkan? Bisa pun bisa aja, tidak ada masalah. Karena itu mulai September dialihkan ke Pendeta Fransino. Menyupport Pak Tawar Suwarji yang sudah usianya berapa? 75 tahun. Beliau sudah putar-putar Pak ke batas Kalbar, saya ikuti, saya perhatikan ini orang pasti kuat ini, luar biasa. Batas Kalbar Pak, di Jejabo itu. Kemarin terakhir sampai ke Singkawang ya Pak ya. Nah itu luar biasa. Jadi kami yang muda ini yang masih diberikan kekuatan ini kenapa tidak bisa seperti itu gitu. Ini memotivasi kita yang muda-muda, apalagi kayak pembesar Pak Rahmadi. Bapak sekalian, jemaat Tongka yang kami kasihi, Pak Fransino dan Ibu dan Toresot, bendara dan tetuha yang ada di jemaat Tongka ini, kami tidak berpanjang lebar, hanya satu kata bahwa serahkan semua pada Tuhan, karena kapasitas kita manusia ini terbatas. Tolong Pak Fransino dan Ibu selalu berdoa, kekuatan doa luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Pak Tawar, apa sampaikan oleh Pak Rahmadi dan Ibu Neni, itu semua adalah karena Tuhan campur tangan. Kami sampai di sini pun karena Tuhan. Sekali lagi, panggilan Tuhan. Saya punya pikiran kenapa bisa sampai ke Tongka ini. Seumur umur juga bisa sampai di sini. Ini karena Tuhan. Sekali lagi, karena tuntunan Roh Kudus. Percayalah itu. Ya kan? Nah, jemaat Tongka ini salah satu yang memang menjadi misi dari GKI. Saya selalu bilang sama Bu Sinpon sebagai ketua umum, Bu, kita ini kan berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, berbuahnya ini itulah seperti ini Tongka, Jojabo dan lain-lain. Kupai Panjang tadi sampai oleh Pak Tawar, sudah 500 lebih yang sudah dibaptis. Saya bilang, jemaat GKI ini kita mengklaim kita gereja paling besar di Kalimantan ini. Tapi ingat, kita besar itu karena kelahiran. Karena kelahiran, jadi anak kita di Kristen, ya kan ikut Kristen, kawin lagi, lahir lagi. Seperti itu. Tetapi ketika kita penginjilan, pemberitaan kabar baik itu, bayangkan hanya 500 lebih aja. Dari yang kita klaim, anggota GKI se-Indonesia adalah 300.000 lebih. 340.000 lebih. Bayangkan Bapak sekalian. Hanya 500. Ini salah satu yang menohok kita juga. Bayangkan saudara-saudara kita sebelah, maaf, yang Kristen juga, dari denominasi gereja yang lain, luar biasa perkembangannya. Saya bilang, kita jangan melihat, kita tidak bisa lagi berjalan pelan-pelan, tidak bisa. Kita harus dengan kecepatan tinggi. Makanya kita harus punya jiwa militansi sayang kepada Yesus. Itu apa? Memenangkan jiwa itu. Dengan apa? Dengan daya upaya kita, dengan harta kita, dengan apa yang sudah dikurniakan Tuhan kepada kita. Pemikiran kita, hati kita yang penting. Karena apa? Saya jujur, ini kesaksian saya. Saya bilang dari ibu dan istri saya, "Mah,
Kita ini sebentar juga akan, maaf ya Pak Pendeta, akan sakit, akan juga meninggalkan dunia ini. Sekarang apa pertanyaannya yang bisa kita tinggalkan untuk dunia ini? Apa jejak kita? Apa pertanggungjawaban kita sebagai kita umat Kristen yang sudah diselamatkan? Sekali lagi, keselamatan itu sudah gratis dikasih Tuhan. Kalau orang sudah luar biasa, tunduk tiap kali, tiap waktu. Kita yang sudah selamatkan ini hanya memberikan sedikit karena keselamatan. Mereka menghitung-hitung itu, Bu, Bapak sekalian, berlomba-lomba sebesar-besarnya untuk supaya timbangannya itu lebih banyak kebaikan, tapi itu tidak bisa juga. Kenapa? Karena kasih karunia saja itu. Kita sebagai umat Kristen yang sudah diselamatkan, apa kontribusi kita di dunia ini? Itu pertanyaan. Singkat kata itu aja, Bapak sekalian, Pak Pendeta. Apa yang disampaikan itu teknis semua, tapi saya mau akarnya di situ aja. Mohon maaf, puji Tuhan, Tongka hari ini dan seterusnya luar biasa. Semoga gerejanya tahun depan sudah berdiri ya. Jaminkan Bapak sekalian. Kami mau pengen lihat Pak Resor, Pak Pransino, tolong tunjukkan mana tanahnya. Ya, tolong. Ya, ayo kita gerakkan semua kapasitas kita. Apa sih Pak? Kalau semua kita tinggalkan, kalau udah ketika 1 kali 2, apa yang kita bawa? Nggak ada. Hartamu nggak ada, jabatanmu nggak ada. Apa yang kau takutkan untuk masa depan anak-anakmu? Karena itu sudah ditentukan oleh Tuhan Yesus. Nah itu iman itu, dan itu yang sudah saya sampaikan kepada diri saya. Demikian Bapak sekalian, terima kasih. Semoga pertemuan kita ini menjadi berkat bagi kita semua, memotivasi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Berkumpul bersama saudara
harapan Tuhan, keinginan Tuhan. Karena itu dalam sinode umum di Tamiang Raya, bahkan juga kami berian foto dong Mas. Ini membantu untuk pelayanan. Semoga bisa menjadi membantu pelayanan. Selanjutnya yang terakhir, satu buah wireless lengkap dengan colongnya ya. Kalau mohon kesediaan Pak Leonard Asampung untuk menyerahkan. Yang menerima nih, oh ya, langsung semuanya. Yang kecil aja Pak. Biar kelihatan fotonya ya. Ini speakernya bisa dicolok langsung keyboard Pak, gitar bisa langsung pakai Bluetooth bisa juga. Lengkap ini Pak. Senyum Pak. Terima kasih. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam. Dengan sangat luar biasa dan saya yang juga semangat menaruh firman yang sudah segala sesuatu yang kami dan memberkati berkat Tuhan dan jemaat Nova, suasana pelari dan juga dari family yang sudah bergabung serahkan dari awal berkatnya nama Yesus Kristus. Kristus, selamat pagi untuk kita sekalian. Salam sejahtera, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan,
kita Yesus Kristus, atas cinta, kasih dan pemeliharaannya yang begitu nyata, kita pada saat ini boleh bersama-sama berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya akan menyampaikan berita jemaat untuk kita sekalian pada saat ini. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa hari ini kita jemaat Tongka, Sengkorang, Siwau dan juga Pelari, dan juga jemaat dari Kandui, kita bersama-sama mengadakan ibadah, yaitu ibadah kunjungan dari tim PKB, Majelis Sinode GKE, dan juga jemaat GKE Kanaan dan juga speaker jemaat GKE Kanaan pada saat ini. Dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Liturgi yang dipergunakan adalah liturgi dari BNKP, Banua Niha Keriso Protestan. BNKP merupakan persekutuan orang percaya kepada dan di dalam Kristus yang telah hadir di Kepulauan Nias dan pulau lainnya di Indonesia, antara lain di Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Kepulauan Riau, dan Pulau Jawa. Melalui kerja Badan Zending RMG Jerman sejak 1865 dan Badan Zending NLG Belanda sejak 1889. Hasil pekabaran Injil dari kedua Badan Zending tersebut telah membawa suku Nias, Ono Niha, dan suku lain keluar dari agama lamanya dan masuk ke dalam persekutuan kekristenan dengan sistem dan nilai-nilai Injil yang diterapkan dan diwarisi oleh misionaris. Pada tahun 1936, persekutuan orang percaya tersebut melembaga sebagai sebuah organisasi dengan nama Banua Niha Keriso Protestan, disingkat BNKP. Sehingga pada tanggal 27 September tahun 1865, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang kita langit dan bumi. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang beriman kepadanya.
masing-masing potong gaji 100.000 satu bulan. Oh segitu Pak. Jadi sejak September tadi, setiap bulan dari para pendeta mereka mendapatkan 1.650.000 karena ada satu orang yang membagi penghasilannya 150.000, yang lain 100.000 semua, potong gaji. Selebihnya anggota MPH yang bukan pendeta, yang awal, kami akan menutupinya Pak. Oke. Jadi kalau mau berbagi bisa. Kami kesini, jemaat kanan kesini juga sebetulnya dalam rangka saling berbagi. Saya dengan Pak Ramadi dari PKB, saya bilang dengan Bu Ina, kalau kalian kesana kami ikutlah PKB. Karena kalau harus kami membayar gaji segala macam, uang PKB hanya cukup untuk bayar gaji, dan itu kami memperoleh. Jadi kemarin ada yang berkomentar di jalan itu, Pak, hebat kalian Pak, semuanya pakai pickup bergardan. Saya bilang bukan kami yang hebat, yang hebat itu yang punya mobil, saya bilang. Kami ini mau mereka semua ini, karena saling berbagi. Saya dengar dari Ibu Naini, yang beli gitar juga orang lain, yang beli apa itu? Sound system itu wireless juga orang lain. Semuanya saling berbagi. Yang kasih Alkitab juga orang lain. Nah, malam tadi juga ada berita gembira. Pak Kumpang, mana Pak Kumpang? Oh ya, beliau mengatakan bersedia berbagi tanah untuk mendirikan gedung gereja. Saya kira sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Gereja di Goku itu yang 800 meter persegi, itu 2 orang yang membagikan tanah. Satu kepala desa kasih tanah 400 meter kuadrat, ketua resortnya kasih tanah 400 meter kuadrat, gandeng tanah, sehingga menjadi 800. Saya yakin nanti Pak Camat pasti akan juga membagi sesuatu, nggak tahu. Entah yang berat, entah yang ringan. Kalau yang berat itu bisa semen, bisa batu. Yang ringan itu dalam amplop aja itu, tebal. Saya yakin kalau kita semua saling bisa berbagi. Peribahasa kita mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam liturgi sakramen perjamuan kudus. Penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihan-Nya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya dalam Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
Begitu pula setelah makan ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepadaku. Kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatunya sudah tersedia. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri.
yang telah diberikan, diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan Bapak Ibu serta Ketua Diakon bersama. Dan surgalah yang kami muliakan dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang telah menebus segala dosa dan kelemahan kami, pelanggaran kami, sehingga kami boleh diperkenankan untuk memiliki kerajaan surga yang mulia melalui korban Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini kami peringati akan kasih setia Allah yang maha agung dan mulia ini dengan perayaan perjamuan yang kudus ini Tuhan, sebab Engkau telah berpesan bahwa seberapa banyak kali pun Engkau lakukan, maka itu adalah memperingati akan peristiwa pengampunan dosa dan korban Kristus di kayu salib. Inilah makna perjamuan yang sungguh luar biasa buat kami ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami percaya setiap kami yang hadir pada saat ini yang telah menerima perjamuan ini, Tuhan memberkati kami, memberikan hidup yang kekal di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami percaya ini, kami yakin ini Tuhan, karena berkat setiamu kami boleh ada bersama-sama dengan sekalian saudara-saudara kekasih kami yang ada di Jemaat Pemuda ini. Kami percaya Tuhan yang mempersatukan kami, bukan kebetulan, tapi Tuhan yang menyatukan kami di tempat ini. Kiranya diberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini, dan mereka menjadi sarana untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada sekitar mereka, sekeliling mereka, dan masyarakat di tempat ini. Kami percaya Allah mempergunakan, Allah memakai, dan Allah memberikan hikmat kepada mereka untuk berbagi di dalam pengalaman, pengetahuan, dan juga wawasan iman mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat di sini ke dalam tangan-Mu, pimpin dan berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga mereka memperoleh berkat kesehatan, kekuatan, hikmat, dan pengenalan akan Allah yang benar di dalam diri Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita sekalian. Terima kasih juga atas firman-Mu yang memberikan kami untuk memperdalam, menghayati, dan menalarakan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap gerak langkah pekerjaan kami, sehingga kami boleh berbagi dengan saudara-saudara kami seturut dengan keadaan kami masing-masing yang Engkau kurniakan kepada kami. Apapun yang dapat kami berikan, baik itu berupa nasihat, pandangan, akal budi, dan juga materi, ataupun kesediaan tenaga dan pikiran, itu semua adalah yang perlu kami dan yang harus kami berbagi dengan siapapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setia Allah diterjemahkan di dalam setiap langkah pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami di dalam pelayanan yang dilakukan oleh setiap warga gereja jemaat Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh pekerja Tuhan yang ada di lingkungan jemaat Resort Kandu ini. Kami percaya mereka telah dipercayakan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk membina, untuk memelihara, dan untuk menumbuh kembangkan gereja Tuhan di wilayah ini Tuhan. Terima kasih kiranya PKI yang telah membuka situasi dan keadaan ini. Kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, jadilah saksi Kristus, dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.